Pada waktu itu Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail dalam keadaan dia sedang menyusui, sampai dia meletakkan Hajar dan anaknya di sebuah lembah, ya, di sebuah lembah. Laisa bi Makkah yauma idzin ahadun. Tidak ada di Mekah satupun manusia pada waktu itu. Tidak ada. Jadi jangan dibayangkan Mekah seperti hari ini. Ya, Mekah hari ini itu adalah tanah yang termahal di dunia. Tanah yang paling kita nggak berbicara kehormatan. Kalau kehormatan jelas, tidak ada keraguan bagi kita. Tapi kalau kita melihat atau membaca, tanah yang paling termahal di dunia sekarang adalah di Mekah. Ya, dari yang saya baca 6,1 miliar 1 meternya. Itu pun nggak ada tanahnya sudah. Ya, itu tanah termahal di dunia, di Mekah. Iya. Nah, waktu itu tidak ada satu orang pun. Laisa biha ma'un, kata Rasulullah. Tidak ada air di sana. Iya. Fawada'ahuma hunalik. Di sanalah Ismail dan ibunya diletakkan oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam. Wa wada' indahuma jiraban fihi tamrun. Dan kemudian Ibrahim ada seperti tempat wadah, tempat menyimpan kurma. Wasiqaan fihima, dan ada mungkin seperti tempat minuman yang berisi air. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan. Setelah dia letakkan, dia berangkat. Pergi meninggalkan apa? Istri dan anaknya. Fatabi'athu ummu Ismail faqalat. Kemudian ibunya Ismail, siapa? Hajar, mengikutinya. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fi insun wala syai'un? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau meninggalkan kami tempat yang seperti ini, yang tidak ada satu orang pun manusia di sini dan juga tidak ada apapun? Faqalat lahu dzalika miraran. Diulang berkali-kali oleh Ummu Ismail alaihissalam, aina tadhhabu? Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Engkau tinggalkan saya dengan anak saya? Allah baru saja memberikan nikmat kepada Ibrahim alaihissalam. Menunggu sekian waktu yang sangat panjang. Puluhan tahun boleh tunggu. Umur beliau 86 tahun, Allah berikan beliau seorang anak, kemudian diuji oleh Allah. Ini ujian. Iya. Dan antum bisa merasakan sendiri ketika antum mendapatkan sebuah kenikmatan yang antum sudah tunggu berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba disuruh tinggalkan. Siap nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Sulit. Berat. Tapi subhanallah, Ibrahim membuktikan cinta beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Iya. Berulang-ulang kali ibunya Ismail berkata, aina tadhhabu? Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Beliau tidak menoleh. Kenapa beliau tidak menoleh? Beliau seorang bapak. Beliau sebagai seorang manusia, beliau punya perasaan. Beliau takut kalau dia menoleh melihat istrinya menangis, memanggil-manggil dia, dan melihat anaknya berada di gendongannya. Dia takut dia akan lebih iba, lebih kasihan kepada anaknya, kepada istrinya, dibandingkan mengedepankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa bagaimana tegarnya dan kokohnya, yakin dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqalat lahu, sudah dipanggil beberapa kali, Ibrahim tidak menyahut dan juga tidak menoleh. Perhatikan bagaimana wanita solehah ini. Allahu alladzi amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk berangkat dan meninggalkan saya dan anak saya? Baru kemudian Ibrahim berkata, "Na'am, iya. Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kamu." Tapi Ibrahim tidak melihat, tidak menoleh. Apa kata istri wanita solehah ini? Hah? Kok perintah Allah nggak adil ya buat kami kaum wanita? Nggak ada. Ya kenapa kaum wanita kami selalu yang menjadi terpojoki? Nggak ada. Kata ibu Ismail, "Idzan la yudhi'una Allah."
Kalau memang demikian, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya selama-lamanya. Luar biasa. Kekokohan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.